Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blaster, jumpa lagi dengan aku Tika di Blast Bea Cukai Blitar Podcast. Jadi kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau adalah analis keimigrasian pertama di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Blitar. Halo Bapak, selamat pagi Pak Selamat Restu. selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau ketemu sama imigrasi ini, saya tuh langsung kepikiran tentang paspor nih Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya paspor ini kan dokumen perjalanan yang Mm-mm. berisi identitas si pemegang paspor ini dan sudah diakui secara internasional. Nah, untuk paspor ini sendiri, apa mungkin bisa disamakan atau digunakan sebagai pengganti KTP ketika kita di luar negeri Pak? Ya, untuk paspor sendiri itu adalah suatu bentuk apa namanya ya, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia di mana diberikan kepada warga negara Indonesia untuk tujuan kunjungan antar negara. Jadi lebih ke apa namanya? Lebih bisa dibilang untuk sebagai biodata di sana seperti itu. Hampir sama Hmm. seperti KTP seperti itu. Oh iya, Ya. jadi mungkin bisa digunakan fungsinya hampir sama kayak KTP tapi di luar Iya, negeri. di luar Oh negeri iya. seperti itu. Jujur Pak, ini bukan paspor saya ini. Oh, Iya, jadi saya tuh belum punya paspor. oh Nah, ya. kalau saya ingin punya paspor itu syaratnya apa aja ya Pak yang harus saya penuhi? Mm-mm. Untuk syaratnya sendiri cukup mudah ya. Untuk saat ini syaratnya sesuai di peraturannya yaitu EKTP, Mhm, ya, kartu keluarga, mhm. sama ijazah. Oh, sama Heeh, ijazah, perlu ijazah ya Pak ya. ya? Hmm. Dan ini misalkan kalau nggak ada bisa dipakai akte kelahiran, Hmm. terus apa namanya buku nikah juga bisa. Oh, buku nikah juga Ah, bisa. bisa. Oh. Tapi nggak wajib ya Pak? Nggak wajib. Ya. Soalnya saya belum Ya. nikah. Oke. Pak Restu, ini siapa saja sih Pak yang bisa memiliki paspor? Ya, untuk kepemilikan paspor ya, ini semuanya boleh memiliki ya. Seperti di undang-undang sendiri dijelaskan bahwa paspor Republik Indonesia atau yang disebut paspor ini diberikan kepada warga negara Indonesia untuk tujuan kunjungan antar negara ya. Dan diperkuat juga di pasal 2 di Undang-Undang Nomor 6 2011 ya, Mhm. untuk setiap warga negara berhak untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Jadi Hmm. untuk kepemilikan paspornya itu semuanya berhak untuk memiliki paspor seperti itu. Oke. Iya. Kalau KTP kan minimal usia kita 17 tahun nih Pak. Kalau untuk paspor sendiri itu seperti apa Pak? Untuk paspor sendiri tidak ada kriteria umur ya, karena kadang-kadang anak kecil juga keluar negeri diajak orang tua seperti itu, dan itu juga harus memiliki paspor seperti itu. Dan Hmm. nanti kalau dalam prosesnya orang tua juga harus terlibat dalam pembuatan paspornya seperti itu. Jadi harus didampingi sama orang tuanya ya Pak ya? Benar sekali. Oke. Iya. Atau ada keringanan mungkin Pak untuk persyaratannya dari sisi usianya? Eh, Kalau ke anak kecil malah lebih ini Mbak, lebih apa namanya ada penambahan. Oh, malah Karena ada kan ya, tambahan. atau pengganti. Jadi karena anak kecil kan belum punya KTP ya, Iya jadi betul. bisa menggunakan KTP orang tua. Dan nanti Hmm. ditambah juga buku nikah orang tua Mm-mm. sama apa namanya paspor orang tua apabila Mm-mm. ada paspor orang tuanya. Seperti itu. Kalau anaknya masih kecil nih, Hmm. tapi sudah remaja lah SMA Hmm. gitu, bisa nggak ngajuin bikin paspor sendiri tanpa didampingi sama orang tua? Kami sarankan dengan orang tua ya untuk pembuatan paspor. Nanti kan keluar negerinya kita juga ada proses wawancara sebenarnya di pembuatan Oh, paspor ada ya. Jadi kita wawancara. Oke. kita apa namanya di wawancara itu ada proses nanti untuk menanyakan ya tujuan keluar negeri itu untuk apa. Kalau misalkan bersama orang tua atau Mm. bersama dengan sekolah dan Mm-mm. seperti itu, nanti kita apa namanya kita pastikan dari hasil wawancara itu sendiri seperti itu, Mbak, gitu. Oke, baik. Nah, untuk prosedur pengajuannya itu seperti apa, Pak? Untuk prosedur pengajuan paspor ya. Iya, betul. Untuk paspor sendiri saat ini ada aplikasi terbaru dari Mhm. Ditjen Imigrasi ya, Mhm. yaitu M-Paspor, di mana Paspor. pengajuannya bisa melalui aplikasi tersebut. Oke. Ya, nanti semua data dukungnya bisa diupload melalui aplikasi tersebut, Hmm. seperti itu. Kalau dulu namanya apa, Pak? Kayaknya dulu ada aplikasinya yang lain itu. Ya, kalau dulu ada Apapo ya, ya Apa ya? antrian online Sekarang M-Paspor. masih ada, Pak? Untuk sekarang sudah digantikan dengan aplikasi M-Paspor itu. Oh, Iya. M-Paspor. Bedanya apa, Pak? Apapo sama M-Paspor ini? Ya, untuk aplikasi Apapo yang terdahulu sifatnya hanya untuk memilih antriannya saja atau Antri doang. menentukan Oke. harinya datang hari apa seperti itu. Hmm. Tapi untuk yang M-Paspor ini ya, untuk M-Paspor ini tujuannya adalah untuk selain untuk antrian dan juga ini tujuannya untuk mengajukan permohonannya itu sendiri. Jadi nanti Hmm. pemohon diarahkan untuk mengupload
dokumen-dokumen seperti KTP, KK dan akta lahirnya melalui aplikasi itu. Seperti itu. Keuntungannya menggunakan M-Paspor itu apa, Pak? Ya, untuk aplikasi M-Paspor sendiri ya, untuk aplikasi M-Paspor ini tentunya mempersingkat waktu dalam permohonannya. Jadi pemohon nanti tidak perlu istilahnya datang ke imigrasi mengisi-ngisi formulir lagi. Jadi semua sudah diakomodir melalui aplikasi tersebut. Seperti Jadi itu. M-Paspor itu pengganti pengisian formulir ya, Pak ya? Secara garis besar seperti itu. Dan masih oke. ada keuntungan-keuntungan lainnya seperti itu. Oke. Ya. Tapi kalau misal kita datang ke imigrasi, Mm-mm. belum mengisi M-Paspor tuh bisa? Masih bisa? Nanti untuk ada beberapa kasus yang memang harus datang ke kantor dan memang harus ada yang diharuskan untuk mengisi M-Paspor ya. Kalau permohonan biasa, paspor biasa, kita mewajibkan untuk melalui aplikasi M-Paspor seperti itu. Jadi kalau manual aja udah nggak bisa ya, harus Iya. melalui M-Paspor ini. Iya. Untuk permohonan manual ada untuk permohonan tersendiri seperti paspor hilang dan paspor rusak itu masih manual seperti itu. Jadi ada kriteria khususnya ya. Iya. Kalau M-Paspor itu untuk pengajuan paspor biasa. Ya, paspor biasa dan penggantian paspor biasa. Baru dan oke, penggantian oke. seperti itu. Di kantor imigrasi Blitar ini, apa bisa kita mengajukan paspor di sana, Pak? Mengajukan pembuatan paspor. Bisa sekali. Oh bisa ya, Iya. jadi bisa di seluruh kantor imigrasi ya Pak ya? Iya, jadi sekarang untuk paspor sendiri itu kan pengajuannya sudah online ya di seluruh Indonesia. Jadi misalkan saya atau warga di luar Kabupaten Blitar ya, saya itu bisa mengajukan di Blitar tidak apa-apa karena memang pengajuan paspor bisa online di seluruh Indonesia melalui aplikasi M-Paspor itu sendiri seperti itu. Jadi nggak harus di tempat domisili atau sesuai KTP ya Pak Oh, ya? iya. Bisa di mana saja. Bisa di Oke. mana saja. Meskipun sudah daftar lewat M-Paspor, kita tetap diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen sesuai persyaratan tadi ya, kayak di-mention tadi ada KTP, KK, ijazah, itu tetap harus ya Pak ya? Ya, ketika sudah melakukan upload atau pendaftaran melalui M-Paspor ya, untuk kedatangan di kantor imigrasi yang ditunjuk, nanti tetap membawa dokumen asli dalam rangka pengecekan keaslian berkas. Jadi tetap nanti proses pengamanan dari dokumen itu kita cek untuk keaslian datanya yang diupload melalui aplikasi M-Paspor. Jadi dipastikan untuk dokumen yang diupload itu asli semuanya seperti itu. Oke, baik. Iya. Jadi untuk validasi data Iya. tetap diperlukan hard copy ya Pak ya? Iya. Kemudian untuk formatnya mungkin ada ukuran kertas tertentu yang ditetapkan Pak? Atau bebas, ukurannya boleh A4, boleh legal? Iya, untuk ini ya, untuk penguploadan nanti langsung diupload melalui aplikasi itu, difoto melalui aplikasi, jadi tidak ada kriteria khusus untuk dokumen yang dibawa ya, jadi cukup dokumen asli aja yang dibawa seperti itu. Oke. Iya, soalnya kemarin saya sempet lihat review-review di YouTube tuh Pak. Katanya harus kertas ukuran A4. Itu Iya. berarti nggak harus ya Pak ya? Untuk itu adalah permohonan sebelum aplikasi terbaru ya, karena memang ada beberapa yang permohonan yang saat ini masih pakai fotokopian itu untuk menghindari yang namanya fotonya proses foto di aplikasi M-Paspor ada yang mungkin kurang pas atau ada yang tidak terbaca. Jadi kita membantu pemohon nanti ketika pada proses wawancara apabila ditemukan foto atau dokumen yang tidak jelas, kita bisa membantu untuk melakukan scan ulang. Jadi data-data yang begitu. dibawa itu bisa kita bantu untuk scan ulang. Jadi biasanya untuk membantu untuk scan ulang itu kita minta yang ukurannya A4 nanti seperti itu. A4 ya. Itu untuk apabila ada dibutuhkan ya Iya. proses untuk scan ulang seperti itu. Oke, itu kan dokumennya hanya untuk validasi ya Pak. Iya. Jadi itu dikumpulkan atau setelah itu dibawa pulang lagi? Untuk dokumen asli kita kembalikan. Dikembalikan. Setelah proses selesai kita oke. kembalikan seperti itu. Oke, baik. Misal nih Pak, ini kan paspornya sudah kadaluarsa ya Pak ya. Ini bikinnya itu dulu di Jakarta. Kalau mau perpanjangan atau penggantian itu apa bisa? Kami ajukannya di Blitar aja. Bisa, ya. Oh, bisa. Untuk penggantian kalau istilahnya di paspor itu penggantian ya. Oh, karena penggantian ya, Pak, ya. Perpanjangan beda lagi. Kayak nanti SIM, nanti iya. kayak SIM gitu ya. Iya. Gitu. Jadi untuk penggantian paspor sendiri itu juga bisa dilakukan di mana saja ya, di kantor imigrasi mana saja, selama catatannya paspornya masih ada. Jadi walaupun habis misalkan 5 tahun atau udah lewat berapa tahun seperti itu ya, itu tetap nanti masuknya penggantian habis masa berlaku seperti itu. Jadi jangan sampai paspor walaupun sudah habis istilahnya dibuang atau nggak diperhatikan lagi. Itu jangan, nanti malah menimbulkan istilahnya
paspor itu nanti dianggap hilang. Kalau dianggap hilang atau tidak ada paspornya, nanti kena biaya denda seperti itu. Oh, ada Ada dendanya, dendanya Pak. ya Oke. kalau hilang seperti itu. Nah, misal ya Pak, Mm-mm. ini kan hilang nih, tapi Mm-mm. kita nggak lapor, terus kita bikin paspor baru lagi, itu tetap ketahuan karena data kita udah ada di database imigrasi atau seperti apa Pak? Ya, kalau misalkan sudah memiliki paspor ya dan mengajukan baru, atau otomatis nanti akan terdeteksi dari sistem kami. Karena kan sebelumnya Ketahuan ya Pak ya? pernah pengambilan biometrik ya dari foto, sidik jari nanti terekam semuanya di sana dan terekam juga nanti paspornya diambil di mana, apa pengambilan fotonya di mana dulunya seperti itu. Jadi dan nanti kerugiannya juga di apa namanya pemohon ya. Untuk kan sekarang untuk paspor sendiri ini pembayarannya dilakukan di awal ya setelah memilih jadwal nanti pembayaran gitu ya. Langsung Nah, langsung bayar. bayar. Jadi ketika terjadi yang namanya penolakan atau paspor itu tidak terbit karena tadi salah satu halnya pernah punya paspor dan penggantian baru, nanti yang dirugikan adalah apa namanya pemohonnya sendiri. Jadi Oke. dipastikan dari awal kalau misalkan itu memang penggantian, diajukanlah penggantian saja, jangan memilih yang baru seperti Oke. itu. Dengar-dengar nih ada e-paspor ya Pak, atau Hmm. elektronik paspor. Bisa nggak Pak itu digunakan sebagai bukti kalau kita udah punya, misal bukunya nih hilang, tapi kita pakai e-paspor aja tuh bisa nggak? Iya, sebenarnya e-paspor sama paspor biasa itu secara garis besar sama sebenarnya, Oh sama, sama. bukunya juga sama, Oh cuma ada bukunya ada juga? bukunya juga. Lebih Oh. perbedaannya lebih ke ini sistem yang di dalam bukunya. Kalau di dalam bukunya e-paspor itu ada seperti chipnya untuk menyimpan data dari pemohonnya itu sendiri. Jadi sama-sama buku paspor, cuma Oh. lebih istilahnya lebih canggih lah daripada paspor biasa seperti itu. Jadi kalau nanti perlakuannya juga sama, apabila hilang nanti juga ada konsekuensi tersendiri seperti itu. Oh, saya kira kalau e-paspor itu bisa kita download di internet gitu. Oh, Jadi lebih luas lah cakupannya. Nggak perlu bawa bukunya, nggak masalah. Beda ya oh Pak. beda, Jadi beda. iya. Jadi lebih ke e-paspor lebih ke teknologinya saja. Jadi e-paspor masih mirip-mirip kayak e-KTP, masih ada Iya, hard copy-nya gitu iya, ya Pak ya. seperti Oke, itu. baik. Kemudian untuk prosedur penggantian paspor itu sendiri itu seperti apa Pak? Untuk prosedur penggantian, Mbak ya, di sini ada beberapa jenis penggantian, Mbak. Seperti contohnya penggantian paspor habis masa berlaku, ada juga penggantian paspor karena halaman penuh, karena stempel-stempel ya kalau keluar Iya. masuk luar negeri. Ada juga penggantian karena hilang dan penggantian karena rusak. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Kalau antara paspor penggantian paspor yang habis masa berlaku dan halaman penuh itu prosesnya sama dan hampir sama dengan proses permohonan baru. Yang membedakan adalah di persyaratannya saja. Kalau di penggantian masa apa berlakunya yang habis dan halaman penuh itu cukup melampirkan EKTP dan paspor lamanya saja untuk keluaran tahun 2009 gitu ya. Jadi cukup membawa EKTP sama paspor lamanya. Sedangkan untuk paspor yang tadi saya sebutkan hilang tadi ya dan paspor rusak tadi itu prosesnya berbeda. Kalau prosesnya lebih kalau sekarang masih walk-in ya atau langsung datang, nanti karena ada proses yang namanya proses BAP atau pemeriksaan. Oh, ada BAP Ah, wawancara iya. tadi ya Pak ya? Beda, Oh, beda. beda. Ada proses BAP di apa namanya di Intel Dakim kalau di kami ya. Nanti dilakukan apa namanya telaah terkait kenapa kok bisa hilang seperti itu. Oke. Dan itu akan apa namanya ada putusan apakah boleh dibelikan untuk paspornya atau ada penangguhan untuk paspornya seperti itu. Apabila terjadi kelalaian dari pemegang paspornya itu seperti itu. Nah, tadi kan sempat di-mention tentang denda ya Pak. Mm-mm. Kalau denda paspor hilang itu berapa Pak? Ya, untuk dendanya sendiri paspor hilang itu 1 juta untuk paspor hilang ya, sesuai di PNBP-nya ya. Kalau paspor rusak itu 500.000. Oh, 500.000. Ya, Oke. gitu. Jadi jangan sampai paspor ini apa namanya ditaruh di tempat sembarangan atau ditaruh apa terkena air sehingga paspornya itu tidak terbaca atau rusak dan nanti apalagi hilang ya jangan sampai seperti itu nanti dirugikan adalah yang pemohonnya sendiri seperti itu. Untuk bikin paspor itu ada biayanya Pak? Ya ada biayanya sesuai di PNBP ya 350.000 untuk Oh, paspornya. 350. Jadi kalau tadi misalkan hilang ya, kalau misalkan hilang tadi dendanya 1 juta. Oke. Kalau paspornya harganya 350.000. Jadi tinggal jumlahkan saja untuk paspor barunya pengganti yang hilang tadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti apa namanya paspor itu hilang atau rusak itu tadi disimpan yang bagus gitu. Untuk mekanisme pembayarannya sendiri seperti apa Pak? Untuk mekanisme pembayaran paspor sendiri ya sekarang cukup mudah ya, bisa melalui bank atau melalui apa namanya
kantor pos, ATM juga bisa, Oh, ATM juga uh, bisa. atau m-banking juga bisa. Yang penting dan tempat-tempat lainnya ya yang mendukung pembayaran penerimaan negara. Jadi Oke. bisa di mana saja. Nanti cukup menunjukkan kode billing yang tertera di Pakai kode ya billing ya kode Pak ya. billingnya Oke. gitu. Dan juga saya menghimbau kalau di kode billing yang sekarang ya, yang di M-Paspor itu ada masa kadaluarsanya. Oh, ada masa Heeh. kadaluarsanya. Berapa lama Pak? 2 jam dari Oh, 2 jam jadi kalau aja. dari proses pendaftaran awal ya dari M-Paspor itu, ketika pemohon sudah selesai mengupload datanya di aplikasi M-Paspor itu, pemohon nanti diarahkan untuk memilih kantor imigrasi yang dituju. Ya, biasanya kalau di situ Baik. auto deteksi ya untuk terdekat, biasanya dipilih yang terdekat. Setelah memilih kantor imigrasi terdekat, nanti diarahkan untuk memilih jadwal Oke. pelayanannya. Ya, yang milih kita sendiri ya Iya, Pak ya. memilih hari bebas. Iya. Selama kuota masih ada, bisa dipilih untuk kedatangannya, baik Oke. pagi maupun sore bisa dipilih. Jadi setelah milih kedatangannya, tanggal berapa, jam berapa, nanti diarahkan untuk pembayaran. Pak Restu, tadi sempat di-mention ya Pak ya, kalau ada tahapan wawancara. Untuk wawancaranya sendiri mungkin bisa dibagi nih Pak, kisi-kisi kira-kira pertanyaan di wawancara itu apa aja? Ya, baik. Kalau di wawancara sendiri ya bisa kita kasih kisi-kisinya ya. Iya, Untuk benar. biasanya petugas menanyakan terkait biodatanya yang pasti Oke, ya, biodata. biodata dari pemohon, dan juga terkait tujuan mau ke luar negeri untuk apa. Tujuannya. Apakah itu untuk wisata, atau untuk bekerja, atau untuk umroh atau untuk berobat seperti itu. Oh, berobat Ya, juga ada sendiri. ada sendiri. Itu nanti terkait tujuannya, apakah ada berpengaruh untuk tahapan-tahapan setelahnya? Ya, sebenarnya kalau setelahnya tidak ada perbedaannya, cuma di sebelumnya memang ada perbedaan dari segi persyaratan. Oke, Ya, bagaimana itu Pak? contohnya kalau di bekerja ya, untuk tujuan bekerja itu ada tambahan persyaratan, yaitu rekomendasi dari Disnaker. Di Senaker. Dan juga ada kalau terkait umroh ya, kalau umroh itu ada tambahannya rekomendasi dari Kemenak. Ya. Baik. Dan itu juga ada kemudahan juga, misalkan yang umroh ini ya, yang umroh ini umurnya di atas 50 tahun atau lansia, itu cukup membawa rekomendasi dari travelnya saja, tidak perlu dari Kemenak, tidak apa-apa, seperti itu. Masih ada kemudahan-kemudahan istilahnya. Nah, itu sendiri nanti berarti persyaratannya dilengkapi sebelum wawancara ya Pak ya? Ya, nanti pas sebelum wawancara. melakukan pendaftaran di aplikasi M-Paspor, nanti Iya. difoto juga di aplikasi itu. Jadi nanti ada pilihannya ya untuk tujuannya apa saja gitu ya Pak? Iya, benar. Di aplikasi M-Paspor ini nanti dari awal ya, jadi tadi disebutkan setelah memilih jenis permohonan ya, nanti bisa memilih untuk tujuan keluar negerinya untuk apa. Oke. Apakah bekerja, apakah nanti untuk wisata atau untuk umroh. Nanti di situ sudah disebutkan di awal. Itu salah satu kemudahan dalam aplikasi M-Paspor. Jadi persyaratannya bisa langsung diupload ke aplikasi M-Paspor itu, seperti itu. Baik. Salah satu Jadi kemudahan. nggak ada cerita sampai di sana lupa nggak bawa persyaratannya ya Pak ya? Iya, nggak ada cerita. Kalau untuk traveling itu ada dokumen tambahannya Pak? Kalau traveling dokumen tambahannya cukup tadi untuk EKTP, KK dan akte lahir itu aja. Tapi Jadi nanti tetap standar aja ya? tapi tetap nanti pada proses wawancara kita istilahnya profiling ya, untuk tujuannya apakah benar untuk wisata atau tidak, seperti itu. Kalau untuk negara tujuannya sendiri itu juga disebutkan atau enggak Pak? Nanti di proses pengisian M-Paspor disebutkan atau dipilih negaranya. Seperti itu. Itu bisa milih lebih dari satu negara? Untuk di M-Paspor nanti milihnya masih satu negara. Oh, satu negara. Tapi nanti untuk penggunaan paspor kan memang bebas ya untuk penggunaan paspor. Yang penting sesuai dengan izin yang ada di paspornya. Iya, Seperti itu. untuk awalnya saja berarti ya Iya, Pak, untuk milih awalnya. negara. Tapi untuk kedepannya bebas mau kemana aja. Iya, yang penting walaupun bebas tetap memperhatikan dari izin izin masuk ke negara tersebut, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika sudah punya paspor awalnya wisata, terus yang kedua mau bekerja tanpa ada izin bekerja. Jadi yang dilengkapi dulu aja terkait untuk istilahnya keperluan yang selanjutnya, seperti itu. Jangan sampai nanti masyarakat dirugikan karena ada salah informasi atau seperti itu. Oke. Selain paspor, ada dokumen perjalanan lain ya Pak, visa. Jadi bedanya paspor dan visa itu sebenarnya apa Pak? Iya, kalau paspor dan visa memang berbeda ya. Iya. Kalau kita bisa ibaratkan, kalau paspor itu sebagai identitas kita. Kalau visa itu adalah lebih ke izin masuk ke suatu negaranya itu. Jadi dan visa itu berbeda-beda dan setiap negara punya peraturan sendiri-sendiri. Ada yang kalau di Indonesia ada visa bekerja, ada visa kunjungan, ada visa untuk istilahnya belajar juga, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi setiap negara juga punya peraturan sendiri-sendiri. Jadi ketika mau keluar negeri atau mau ke istilahnya jalan-jalan luar negeri ya, dipastikan juga untuk izinnya. Jangan sampai salah seperti itu. Dan kalau salah ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti
jadi masyarakat yang dirugikan seperti itu. Kiranya mungkin cukup Pak untuk hari ini. Barangkali Pak Restu ada closing statement? Ya, mungkin sekedar himbauan saja kepada masyarakat ya, ketika sudah memiliki paspor nantinya, untuk paspor jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang karena nanti ada denda seperti itu. Oke, sepertinya. baik. Oke. Terima kasih Pak Restu atas kehadirannya di sini karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama saya dan Sobat Blaster di sini. Nah, gimana Blaster? Jadi sekarang kita udah lebih kenal ya dengan dokumen perjalanan yang kita sebut dengan paspor. Oh iya, buat Sobat Blaster yang pingin punya paspor, langsung aja kalian datang ke kantor imigrasi terdekat dengan membawa persyaratan secara lengkap. Paspor ini juga bisa kalian gunakan untuk mendaftarkan IMEI. Jadi, buat kalian yang beli HP di luar negeri, pastikan untuk mendaftarkan IMEI di Bea Cukai supaya mendapatkan akses jaringan provider Indonesia. Untuk kalian yang ingin dapat pembebasan $500, kalian harus mendaftarkan IMEI kalian di bandara saat kedatangan. Tapi tenang aja, buat kalian yang lupa atau nggak sempat daftar di Bea Cukai Bandara, kalian masih bisa mendaftarkan IMEI maksimal 60 hari sejak tanggal kedatangan. Jadi daftarnya itu di kantor Bea Cukai terdekat. Pastikan untuk membawa paspor, boarding pass, perangkat yang akan kalian daftarkan, dan juga NPWP kalau punya. Invoice atau kwitansi pembelian HP kalau punya. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, langsung aja klik tombol like dan share ke teman-teman kalian dan pastikan untuk subscribe channel YouTube Bea Cukai Blitar. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.